tahun 2023 tahun 2023 eh gue masih tidak disiplin dengan pengembangan diri gue masih menemukan diri gue menonton serial Netflix berbahasa Jerman. Gue lupa judul filmnya atau seriesnya. Dan ketika gue menonton video tersebut, terjadi buffering dalam layar HP gue. Saat gue menonton Netflix series tersebut, gue ganti-gantian. Ketika HP gue baterainya mati, mau habis, bukan mati, mau habis, gue pindah ke laptop gue. Jadi tapi ketika melakukan buffering, ketika ada buffering, itu terjadi di layar HP gue. Dan gue akan menceritakan saat gue nonton di HP gue. Jadi saat di layar HP gue ada buffering, lebih tepatnya gue nonton di kasur gue ini, karena bufferingnya terlalu lama, gue berniat untuk melakukan sesuatu. Emang gue tidak ditadirkan untuk melakukan kebiasaan buruk. Gue melakukan berdiam diri dan melakukan latihan pernapasan. Gimana yang gue lakukan itu untuk menunggu bufferingan tersebut. Jadi latihan pernapasan atau berdiam diri yang gue lakukan itu, gue pejamkan mata, gue tidak melihat HP gue, jadi gue pejamkan mata ya pasti nggak melihat apapun. Dan setelah itu gue melakukan latihan pernapasan dengan breathe in satu kali dan breathe out satu kali dalam 10 kali repetisi. Dimana gue bertujuan dalam pikiran gue akan melakukan ini selama 10 detik. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10 kali repetisi. Dan lanjut ke tontonan gue lagi. Setelah gue melakukan hal tersebut, gue bangga karena bukan karena Netflix yang gue tonton, tapi gue bangga karena gue menjadi netral, tidak melakukan hal baik dan tidak melakukan hal negatif selama 10 detik tersebut. Walaupun memang bukan 10 detik kalau misalnya kita analogikan, dimana kalau misalnya breathe in-nya kita 1 detik dan breathe out-nya 1 detik, berarti kan 20 detik kita melakukan hal tersebut. Cuman gue bertujuan aja untuk melakukannya 10 detik, untuk investasi 10 detik. Dimana kalau berdiam diri ini seperti yang gue pernah jelaskan sebelumnya, kalau misal ini bisa uh, ini bisa meminimalkan peluang kita untuk melakukan kebiasaan buruk. Dan gue proud akan berdiam diri dan melakukan netralnya ya, seperti yang telah gue jelaskan, yang kita omongkan sebelumnya. Menurut gue, kalau misal kita melakukan bad things seperti menonton Netflix dan kita laying down on the bed, kita berbahan di kasur kita, dan kita melakukan game, kita bermain game, bermain game, atau kita sedang nonton Mio Out di YouTube dengan anggota keluarga kita, dan setelah itu ibu kita memanggil dan suruh mematikan kompor misalnya. Dan anggota keluarga pun tidak menunaikan hal tersebut karena sedang tergairah untuk mengkonsumsi sesuatu yang dopaminnya itu lebih banyak dihasilkan. Kesenangannya akan didapat. Karena hal tersebut, kebiasaan buruk ini atau ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kita tidak hanya ingin kita bukan hanya nggak mau untuk melakukan hal yang positif,
kita juga tidak ingin untuk melakukan berdiam diri atau melakukan hal yang netral. Coba kita indikatorkan uh, kebiasaan baik dengan skills. Bagaimana ini berkait sebalik antara judul video dan sebalik antara kebiasaan buruk. Ketika kita mau melakukan hal baik, kebiasaan baik, sesuatu yang baik, kita ingin mencoba skill baru, kita cenderung memikirkannya kalau kita akan melakukannya setelah kita mempunyai waktu yang luang. Setelah kita berada di kelas 12. Setelah berada di kelas 12, gue ingin belajar UTBK. Setelah kelas 12, gue ingin fokus ke sekolah gue, ke materi-materi sekolah. Dan cenderung kita melakukan hal baik karena, bukan karena, cenderung kita melakukan hal yang baik, kebiasaan baik, dan sesuatu yang baik. Kita menunggunya dengan memikirkan kita akan melakukannya di kondisi dan situasi yang tepat. Dan akan hal ini gue suka dari quotes Pak Alex Hormozi, yang mana perkataan ini bukan didapat dari yang dimana gue mendapat quotes ini bukan dari channel beliau, tapi gue dapat dari video orang lain, yang dimana pembawa acaranya itu adalah pembawa acara dalam video tersebut itu perempuan. Dan Pak Alex berkata, waktu yang tepat untuk kita membentuk skill atau kita melakukan skill baru itu adalah ketika kita banyaknya suatu pekerjaan, ketika waktu kita tuh padat. Itulah kondisi tepat untuk melakukan skill baru. Terima kasih didapatkan dari aksi kalian. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it. And stay.